Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukardi dari Desa Jengkok, Kecamatan Tasmaya, Indramayu. Pertanyaannya sederhana Bu ya, begini. Atau mungkin katakanlah pertanyaan ini seperti anak kecil. Tapi ini untuk perenungan saya. Saya bukan mencari sesuatu yang mungkin tidak akan tercapai untuk logika kita. Pertanyaan adalah sebetulnya Tuhan itu partikelnya apa sih Bu ya? Apa aja? Tuhan itu partikelnya apa? Ada partikelnya tidak? Partikel. Partikelnya apa? Partikelnya Tuhan. Kalau kita melihat kata hu Allah atau kul hu Allah, hu ini mengatakan bahwa dia atau aku. Apakah ini merupakan sesuatu partikel? Itu Bu ya. Nah, kita ada hipotesa semacam ini Bu ya. Itu seorang ilmuwan Inggris yang namanya Peter Higgs, yaitu pemenang sebuah Nobel, pemenang Nobel, itu menemukan partikel yang terakhir yang namanya Higgs boson. Higgs boson ini adalah partikel yang terakhir yang memberikan massa terhadap materi, yang mempunyai gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat, tergolong daripada radiasi cahaya, yaitu gluon, foton, boson, partikel gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat. Nah, ini ditemukan melalui uji coba nuklir yang nama CERN, yaitu kelompok organisasi di Inggris membuat sesuatu terowongan untuk menabrakkan suatu proton dengan proton ya. Sehingga proton dengan proton itu ditabrakkan dan keluarlah itu yang namanya Higgs boson. Nah, Higgs boson ini meluruhnya itu sangat cepat sekali. Itu hampir 100 juta kilometer per detik, betapa cepatnya itu. Nah, setelah meluruhnya Higgs boson ini, nah timbullah yang namanya zarah atau butiran-butiran halus, itulah yang mengumpulkan massa ini. Ini ada di dalam medan Higgs atau di dalam inti atom yang membentuk quark dan lepton, sehingga terjadi pembentukan sesuatu atom, inti atom, molekul, ion, dan materi. Pertanyaannya, bagaimana pendapat semacam ini? Ada yang mengatakan, ada yang berhipotesa bahwa partikel boson itu sebagai partikel Tuhan. Begitu Bu ya. Ini bagaimana pendapat Bu ya yang dikaitkan dengan agama atau memang kajian daripada Al-Quran tersebut? Terima kasih Bu ya, mohon penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin saya tambahkan bahwa eksperimen membenturkan proton dan neutron itu sendiri sebetulnya memang disebut terowongan, tapi bukan di Inggris. Itu terowongan dibuatnya di bawah tanah di Swisra. Itu patungan dari 20 negara besar ya, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang dan sebagainya, tetapi itu gagal ternyata. Jadi bukan di Inggris, di Swisra. Terowongan itu sepanjang 26 km, menghabiskan biaya sampai 20 miliar dolar semuanya, itu luar biasa itu. Untuk mencari ilmu harganya mahal. Tetapi kemudian apakah ada disebut dengan partikel Tuhan itu sendiri? Sebetulnya pernah disebutkan begini, Einstein sendiri mengatakan ketika Anda yakin Tuhan itu ada, kemudian Anda bisa menjelaskan bagaimana Tuhan mengatur alam semesta ini dengan undang-undang alamnya, dengan hukum yang berlakunya, dengan gravitasinya, dengan kecepatan cahayanya, dengan bagaimana foton itu menghantarkan gelombang dan sebagainya. Kalau memang Tuhan Anda itu seperti itu, maka saya juga bertuhan juga. Jadi artinya di sini bahwa Tuhan dalam pikiran Einstein adalah hukum alam ini.
Nah, ketika hukum alam ini itu konsep. Jadi artinya tidak mungkin Tuhan itu bisa dilihat. Kita tidak bisa melihat sholat karena sholat adalah konsep, satu ide. Yang kita lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat, tapi sholatnya tidak punya wujud yang bisa dilihat karena itu konsep. Demokrasi ada nggak? Ada di dalam konsep. Dari mana kita tahunya negara itu berdemokrasi atau tidak? Kita lihat kebebasan pers, menyampaikan berita. Pers punya hak informasi publik. Kemudian di negeri itu ada multipartai, dan partai oposisi bisa mengkritik penguasa tanpa ada hambatan undang-undang, larangan dan sebagainya. Oh, kalau begitu demokrasi ada. Di mana adanya? Ya dalam kehidupan bangsa itu sendiri. Makhluknya kelihatan enggak? Ya tidak bisa kelihatan. Itu makhluk namanya makhluk al-mafahim, namanya al-mafahim. Negara itu diktator ada enggak? Yang dilihat orangnya pemimpin yang diktator, tapi kediktatorannya tidak bisa terlihat. Dari mana ketahuannya? Yaitu ketika ada orang berbicara tidak sesuai dengan pemikirannya, masuk penjara. Kemudian orang bisa dihilangkan nyawanya seenaknya saja. Kemudian partai-partai politik dibubarin dan semuanya. Nah, itulah kan, oh itu berarti ada kediktatoran di situ. Nah, Tuhan ini sendiri mengatur alam semesta dengan undang-undang yang sangat very sophisticated, yang luar biasa. Dan itu sesungguhnya sofistikasi alam semesta dan diri manusia seimbang sesungguhnya. Kalau kita bisa mengetahui kebesaran Tuhan dari diri kita, sama dengan orang belajar kosmologi di alam semesta ini. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di alam semesta dan ayat-ayat kami di dalam diri mereka sampai mereka yakin bahwa Tuhan adalah benar. Nah, udah dari alam semesta kita cerita tentang Big Bang itu sendiri. Bahwa teorinya di dalam Al-Quran didukung bahwa awalnya sesuatu itu suatu kepadatan yang luar biasa dan tanpa ada ruang-ruang kosong yang sebesarnya diperkirakan sebesar korek ini dan beratnya bermiliar-miliar triliun ton yang sebesar ini. Fafataknaha, dan kami bukakan semuanya, meledak menjadi alam semesta ini. Nah, semuanya terpecah dan akhirnya masing-masing menggumpal. Nah, ini the extending universe, alam ini mengembang semakin luas. Nanti kiamat itu akan menjadi penyusutan kembali. Ya, natwis samawat katoyis sijil lil kutub. Jadi kayak kita, ini gambar Al-Qur'annya. Ini kita buka, brak, meledak gitu, buka lebar. Nanti hari kiamat akan ditutup lagi. Katoyis sijil lil kutubi. Qala sadaqallahu alaihi, akan menjadi menyatu lagi. Nanti meledak lagi. Nah, kemudian teori ini didasarkan kepada bagaimana kalau asalnya itu adalah nebular berbentuk gas alam semesta. Kalau gas dalam kosmologi itu bukan gas LPG, gas dalamnya ya, termasuk gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, gelombang-gelombang. Ini sampai sekarang itu fisika belum bisa menjelaskan bagaimana bisa menjadi benda padat, materi padat ini. Nah, mereka menduga ada materi khusus yang ikut bermain membentuk benda-benda padat ini.
yaitu disebut dengan black matter atau materi gelap. Materi gelap itulah yang bermain menentukan mana jadi bulan, mana jadi matahari, mana jadi air, mana jadi batu dan sebagainya itu. Nah, sehingga di penghujungnya materi gelap inilah yang disebut oleh mereka dengan materi Tuhan itu sendiri. Tetapi mereka sampai sekarang belum bisa menjawab hakikatnya materi gelap seperti apa. Tetapi itu merupakan salah satu materi yang menjadi biang keladi, yang memproses, yang mengelola, sehingga dari gas alam semesta itu menjadi materi-materi padat ini. Nah, kemudian dari sekian ledakan itu terjadilah beberapa galaksi-galaksi. Galaksi yang sudah teramati dengan teropong Hubble itu sendiri itu sekitar 10 galaksi. Ya, salah satunya adalah galaksi The Milky Way. Galaksi The Milky Way ini adalah galaksi yang kita sekarang ini yang disebut dengan Bima Sakti itu. Posisi kita di mana? Posisi kita ini di tengah. Di tengah dari lingkar terluar dengan lingkar terdalam. Kita di tengah-tengah. Dan matahari kita ini adalah bintang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan juga cahayanya tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Jadi posisi di tengah inilah yang menyebabkan perimbangan gravitasi alam semesta yang terkendali semuanya itu. Nah, di dalam matahari ini sendiri, di situ terjadinya planet-planet lain yang merupakan serpihan ledakan besar yang akhirnya mengorbit kepada matahari yang terdiri dari Jupiter, dari Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan terakhir ada Pluto, ada komet Halley dan sebagainya. Tapi komet Halley dan Pluto sendiri sudah dicoret dari daftar ke bintang ke planetan, bahwa sekarang sudah tidak lagi disebut sebagai planet karena planet Pluto itu sendiri dia belum mempunyai garis orbit yang tetap dan juga bendanya sangat kecil, maka tidak disebut dengan planet, hanya disebut sebagai benda langit saja. Nah, ini kesemuanya ini berputar mengelilingi matahari. Terbalik itu sejak awal dari Kopernikus sendiri yang membalikkan teori dengan heliosentris itu, bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi sentra tata surya kita adalah matahari. Planet yang 7 ini semuanya mengelilingi bumi. Nah, ini adalah salah satu bintang dari sekian triliun bintang yang ada di dalam galaksi kita ini. Dan galaksi yang terketahui itu baru 10 yang teramati. Ada berapa galaksi? Berbiliar-miliar galaksi. Semakin kita punya teropong bintang lebih tajam, kita menemukan lagi ada galaksi di seberang sana. Dan bintang yang kecil seperti satu bintang kelip-kelip itu adalah galaksi-galaksi yang tak terhingga. Dari satu galaksi ke yang lain itu berapa jaraknya, itu yang teramati sekitar 20.000 tahun cahaya. Itu sudah kita tidak bisa berpikir lagi. Kalau 2000 tahun cahaya, satu detik cahaya dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik. Kecepatan cahaya itu melesatnya adalah 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau Anda punya kendaraan kecepatan cahaya, satu detik Anda keliling bumi 7,5 kali. Lalu apakah ini sia-sia? Inilah aturan-aturan yang semacam itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya secara sporadis. Jadi asal orang tahu bahwa ini satu sistem, ya, satu konsep besar yang diterapkan di dunia ini, tidak mungkin masing-masing berjalan secara sporadis. Maka dengan ilmu pengetahuan kosmologi yang seperti itu tidak bisa dihindari, manusia pasti akan yakin ada yang mengatur.
alam semesta ini. Siapa dia? Namanya berbeda. Ada yang menyebut Elia, ada yang Iron, ada yang Allah, ada yang Jesus, ada yang Yehova, ada yang Uzer, macam-macam. Sang Yang Widi, terserah namanya, nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah. Dan nanti di akhirnya saya ingin mengatakan bahwa bohong kalau ada manusia mengatakan aku tidak percaya ada Tuhan. Karena ateis itu nggak ada sebetulnya menurut saya. Manusia secara fitrahnya itu bertuhan, percaya adanya Tuhan. Jadi yang ada bukan ateis, yang ada itu ada orang keluar dari agamanya karena agamanya tidak meyakinkan. Jadi yang ada adalah orang yang murtad dari agamanya, dia masih mencari-cari belum ketemu, itu aja persoalannya. Kira-kira seperti itulah. Jadi materi Tuhan itu silakan saja, saya tidak tersinggung kalau mereka mengatakannya materi Tuhan gitu. Yang penting mau materi Tuhan, mau Allah, mau segala macam terserah. Yang penting dia adalah yang mencipta alam semesta ini dan yang mengatur alam semesta ini. Terima kasih, gitu aja. Ya, luar biasa.